Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Kurniawan. Saya dari Fakultas Ilmu Politik kelas G. Di sini saya akan membahas kepemimpinan politik dalam partai. Yang pertama di situ ada the silence theory, adalah gagasan yang merupakan bahwa partai pemenang pemilu adalah merupakan tulang punggung pemerintahan pada masa pasca pemilu, yaitu pada tahun 2013. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa parpol atau partai politik seharusnya dapat diharapkan untuk memainkan perannya mempersiapkan kadet pemimpin. Jika karakter unggul dalam pemilu adalah ia mampu memberikan harapan bagi perubahan ke arah yang lebih baik. Hubungan pemimpin dengan yang dipimpin adalah hubungan yang saling mengikat dalam bingkai atau pertanggungjawaban pemimpin. Namun juga pemimpin mengemban amanah dari rakyat sehingga harus mempertanggungjawabannya. Pemimpin mengemban amanah dari rakyat sehingga harus mempertanggungjawabkannya, namun hubungan tersebut melemah dari budaya politik kita yang semakin prokramatis atau ditandai dengan merakyutnya budaya korupsi serta persoalan rapuhnya integritas kepemimpinan bangsa selama ini. Dan juga ada dikemukakan oleh Palatip untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, kita harus kembali memikirkan peran kepemimpinan politik. Dan juga kepemimpinan politik ini dalam mengaktualisasikan kapasitas transformatif dari kekuasaannya. Dan juga walaupun kepemimpinan merupakan fitur atau permanen yang selalu diperlakukan atau setiap masyarakat dalam segala zaman itu harus dicatat tidak ada pemimpin yang cocok untuk segala musim. Hal tersebut yang mendorong munculnya teori kepemimpinan kontingensi pada tahun 1980-an. Yang menghubungkan antara keduanya ini adalah pemimpin pada situasi yang dikembangkan dalam teori integritas tersebut. Dalam kepemimpinannya terbaik yang dapat diterapkan pada semua situasi, namun lebih baik pada model yang berbeda bagi situasi yang berbeda. Pemimpin yang berorientasi pada tugas dan pemimpin yang harus orientasi pada hubungan adalah merupakan tipe pemimpin yang merespon atau selalu respon pada situasi yang berbeda. Dan juga struktur tugas digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada masyarakat yang mendesak yang dihadapi dan mencari cara penyelesaiannya. Pada hubungan ini adalah merupakan respon pada situasi berbeda, strukturnya itu sangat mendesak yang dihadapi dan mencari penyelesaiannya, sehingga misalnya menurunkan angka kejahatan, memberantas korupsi, dan meningkatkan pelayanan publik. Dapat juga digunakan untuk mengatasi masalah pada situasi-situasi masa kritis serta chaosnya. Pada masa kritis seharusnya muncul great man yang memiliki karisma. Namun demikian, harapan tersebut tak kunjung menjadi nyata, sehingga terjadi krisis kepemimpinan. Menurut Palatip, hal tersebut terjadi karena rekrutmen kepemimpinan yang dikembangkan lebih mengandalkan sumber daya alokatif atau kemampuan kontrol atas fasilitas-fasilitas material daripada sumber daya otoratif tersebut atau kemajuan kontrol atas aktivitas manusia lain-lainnya. Dan juga berdasarkan kewibawaan visi dan misi ideologis. Fokusnya bukan pada kapasitas transformatif dari kekuasaan melainkan daya beli dari para pemimpin. Akibatnya partai politik menghasilkan pemimpin yang dibutuhkan, sedangkan para pemimpin yang punya bibit-bibit karismatik sebagai pemimpin organisasi masyarakat terpaksa mengikuti logika alokatifnya yang kemudian perlahan tapi pasti kewibawaannya. Padahal demokrasi harus dipimpin dan tidak boleh berkembang menjadi ajang pragmatisme.
yaitu asal menang atau asal dapat uang demi kepentingan individu atau kelompok-kelompok tertentu. Langkah perubahan harus dimiliki bahwa demi kekuasaan bukanlah akhir perjalanan, melainkan sarana memperjuangkan kebajikan bersama atau virus. Untuk mencapainya atau diperlukan kehadiran pemimpin transformatif yang mengakhiri gerak sentripetal kekuasaan atau kekuasaan yang bersifat narsistik dan menuju gerak yang sentrifugal yang berorientasi pada kemaslahatan umum sejalan dengan gagasan kepemimpinan profetik. Persoalan lain yang muncul adalah belum berhasilnya sistem pemilu yang menghasilkan pemimpin terbaik. Sebagai pilar demokrasi, parpol seharusnya berperan sebagai wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Peran tersebut dimanifestasikan dalam proses penggantian kepemimpinan nasional dan daerah saat pilkade. Namun demikian menurut Mahfud MD, yang dipilih oleh rakyat terlibat kasus korupsi. Bahkan tercatat sebanyak 243 kepala daerah yang biaya penyelenggaraannya sangat mahal, seperti Jawa Pos 10 Februari 2009. Pilkada menyebabkan praktik Pemda yang buruk. Pertama, tidak berfungsinya secara efektif kontrol politik dari DPRD terhadap kepala daerah. Lalu ada juga yang kedua. Yang kedua itu lembaga itu sama-sama memiliki integritas atau legitimitas yang kuat karena dipilih secara langsung oleh masyarakat. Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD sehingga fungsi pengawasan DPRD jadi melambat. Oleh karena itu, DPRD maupun pemerintah pusat, kedua kecenderungan ini elit politik lokal di negara berkembang yang bersifat tertutup dan selalu mengoptimasi kekuasaan. Karena mengoptimasi kekuasaannya, maka masyarakat lebih cenderung tidak bisa berpartisipasi secara aktif dalam mengontrol kebijakan kepala daerah dan implementasinya. Parpol dalam mengembangkan karakter pemimpin transformatif, sehingga Mahfud juga mengemukakan 5 yang harus dilakukan untuk menyehatkan pemilu di Indonesia. Ada juga yang pertama, tersedianya sistem dan aturan penyelenggaraan pemilu yang lebih operasional dan dapat untuk menjamin pelaksanaan demokrasi secara aspek. Lalu yang kedua, kemampuan dan integritas penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, terbukanya peluang bagi kandidat pemimpin Indonesia yang ideal untuk masuk dalam pertanggungan atau pemilu yang yakini figur yang berkarakter kuat, visioner, jujur, dan berani, serta memiliki idealisme tak pernah menipu rakyatnya. Dan yang keempat, ada budaya politik dan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu budaya hukum masyarakat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, kita perlu mengevitalisasi peran dan fungsi partai politik. Salah satu fungsi parpol adalah melakukan rekrutmen politik, yaitu proses di mana individu atau kelompok tersebut dilibatkan dalam peran-peran politik sehingga aktif. Pemungkasnya, memaknai hal tersebut mencakup 3 hal. Yang pertama itu adalah kandidat potensial ditarik untuk bersaing dalam jabatan politik, dan bagaimana kandidat terpilih dari kumpulan kandidat potensial seleksi kandidat tersebut, serta rekrutmen legislatif, yaitu bagaimana kandidat yang dinominasikan partai terpilih menjadi pejabat politik. Parpol harus dapat melakukan pendidikan politik dan kaderisasi secara selektif untuk menemukan kader-kader yang memiliki karakter transformatif. Dengan melakukan rekrutmen tersebut,
calon pemimpin untuk seluruh tingkatan mulai dan tingkat desa, bupati, dan wali kota tersebut, sehingga sampai juga gubernur maupun presiden, sehingga parpol dituntut melakukan kaderisasi selektif. Demokrasi sebagai upaya memanusiakan kekuasaan, yaitu humanizing power, bukan sekedar kompetisi tetapi juga sebagai kompetensi. Pengelolaan parpol juga harus tanpa pragmatisme, moralitas publik yang jelas sehingga dengan tegas serta menolak praktik PKKN. Praktik KKN. Jadi parpol juga harus melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Tidak hanya pendidikan yang bersifat formal, tapi juga contoh-contoh yang didirikan media kepada publik. Parpol seharusnya membawa aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan dapat mendepankan kepentingan bangsa dan negara. Namun banyaknya parpol-parpol tersebut di Indonesia menguras kepentingan subjektif mendapatkan kursi di lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, atau eksekutif. Dan juga banyakkan parpol di Indonesia ini mengurus kepentingan subjektif mendapatkan apapun dan mempertontonkan tindakan tidak mendidik yang mengabaikan etika dan perilaku tidak etis dalam peraturan politik. Hal tersebut merupakan salah satu indikasi kegagalan parpol dalam memainkan peran penting mengembangkan kepemimpinan transformatif. Kriteria dan kemampuan dari sikap profesional adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun, demikian yang lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan dapat memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakatnya, serta kemajuan bagi negara dan bangsanya. Sebagai pengemban amanah rakyat, pemimpin bertanggung jawab terhadap tugas kepemimpinan yang dilaksanakannya. Namun hubungan tersebut semakin melemah dari budaya Indonesia. Dan perpolitikan ini kita yang semakin pragmatis ditandai dengannya meruyaknya budaya korupsi atau lebih banyaknya budaya korupsi yang terjadi, serta persoalan rapuhnya integritas kepemimpinan politik saat ini. Peran parpol dalam mengembangkan kepemimpinan transformatif ternyata belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut ditandai dengan masihnya sering terjadinya konflik kepentingan pemimpin serta rekrutmen kepemimpinan, yaitu yang lebih mengembangkan pada mengandalkan sumber daya alokatif daripada sumber daya otoritatif. Sebagai pilar daerah, peran tersebut diinvestasikan dalam proses penggantian kepemimpinan nasional dan daerah saat pemilu. Namun demikian, ternyata sistem pemilu yang dilaksanakan Indonesia belum menghasilkan pemimpin yang baik. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan revitalisasi peran dan fungsi partai politik dalam melahirkan kader pemimpin transformatif, pendidikan politik, serta perbaikan dalam sistem pemilu. Dan dalam dunia yang saling terikat dan tergantung ini, kepemimpinan politik telah menjadi lebih dari sekedar pemain penting dalam organisasi publik, sehingga organisasi sering digambarkan sebagai lamban dan mengenangani masalah baru, dan juga diwarnai dengan banyaknya permasalahan atau hambatan, serta memiliki kerangka persoalan yang terjadi. Salah satunya berkaitan erat dengan faktor kepemimpinan yang tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara, sehingga dibutuhkannya solusi yang tepat untuk menemukan solusi kepemimpinan ini. Dari banyaknya dan tidak mampunya mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara, sehingga negara sendiri dibutuhkannya solusi yang tepat untuk memahami model kepemimpinan yang dapat mengatasi kedaruratan organisasi masa depan. Sehingga perlu diperhatikan adanya tiga mengukuhkan aktivasi dan pemberdayaan dalam browsing
tahun 2003 mengungkapkan bahwa menekankan kemampuan manajerial saja tidaklah cukup. Untuk menghadapi tantangan masa depan, maka negara tersebut harus memiliki adanya perubahan lingkungan masyarakat tipe baru kepemimpinan. Dari tipe kepemimpinan itu memiliki 4 kriteria. Hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan perhatian bagi masalah yang saling terkait dalam konteks kebijakan publik. Lalu yang kedua, ada kepemimpinan merupakan komponen kunci bagi pekerja konsultatif di sektor publik. Dan yang ketiga, ada sektor publik dan pengetahuan ekonomi yang membutuhkan ekonomi tipe baru kepemimpinan yang menginspirasi orang lain untuk pengetahuan ekonomi dan menciptakan dan membagi pengetahuannya. Dan yang terakhir, ada kebutuhan yang berkelanjutan bagi organisasi dari sektor publik untuk adaptasi yang mensyaratkan kepemimpinan di antara pemimpin pada semua level. Ya, sekian itu dari saya. Saya atas nama Gara Kurniawan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.